dengan niatnya di awal malam tadi ketika mau tidur, benar-benar dia bangun di malam hari, maka seluruh permintaannya, baik dia minta urusan dunia wal akhirah atau dia minta urusan akhirat, illa a'tahullah iya, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nanti ada pertanyaan, karena pertanyaan ini sudah biasa terdengar. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kami setelah tidur, setelah berwudu lalu tidur dan bersentuhan lagi dengan istri? Kadang-kadang istri yang nanya, kami sudah berwudu lalu dipegang lagi sama suami. Dalam mazhab Syafi'i kan batal wudu. Apakah kami harus berwudu kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Menjadi penyebab terbukanya pintu surga di akhirat nanti, insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu anjuran at-targhib, salah satu anjuran, yaitu melakukan salat witir sebagai penutup ibadah di malam hari. Boleh dilakukan di awal waktu, boleh dilakukan di akhir waktu. Barang siapa yang tidak yakin dia akan bangun di tengah malam, maka lakukanlah salat witir sebelum tidurnya atau setelah salat isya. Dan barang siapa yang yakin bisa bangun di tengah malam, maka pilihan lebih utama untuk melakukan di tengah malam. Dan ini adalah anjuran yang sangat kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menasihati Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan 3 perkara dalam hidupnya, yaitu salat duha, puasa 3 hari dalam sebulan, dan salat witir. Ya jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita sambung berikutnya. At-targhib fi ayyam al-insan tahiran nawiyan lil qiyam, yaitu anjuran agar seseorang tidur di malam hari dalam keadaan tahiran, bersuci, nawiyan lil qiyam, lalu berniat untuk bisa bangun melakukan qiyamul lail. Dan ini kita akan lihat anjuran dari Nabi. Ada 2 perkara di sini. Yang pertama, anjuran untuk tidur dalam keadaan suci. Suci yang dimaksud adalah berwudu. Tidurlah dalam keadaan berwudu. Dan tentu ada anjuran juga bagi mereka yang berhadas besar. Yang berhadas kecil, maka tidurlah dengan cara
seperti wudunya dalam salat sebelum tidurnya. Dan ketika seseorang berhadas besar, dalam tanda kutip berjunub, maka juga wudu yang menjadi pemisah antara junubnya dengan mandinya di subuh hari. Jadi menunda mandi di malam hari setelah berjunub dibolehkan, namun makruh tidur dalam keadaan berjunub kalau tidak diselangi dengan wudu. Maka untuk membuat tidur kita aman, seandainya pun kita dipanggil di malam hari setelah berjunub, dipanggil oleh Allah, dikirimkan malaikat maut, mati kita dalam keadaan bersuci walaupun mandi junub, walaupun berjunub. Lalu kapan mandi junubnya? Ketika dimandikan jenazah, itulah mandi junub. Jadi kalau baca fikih tentang proses mandi jenazah, cara memandikannya persis seperti mandi junub. Jadi di situ selesai urusan, bertemu Allah dalam keadaan suci. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa hadis tentang kemuliaan orang yang tidur dalam keadaan berwudu atau bersuci. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man bata tahiran, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci. Nah, di sini maksud tidur ini tidur di malam hari, karena bahasa bata itu ditunjukkan tidur di malam hari. Barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan tahiran. Jadi kalau tidur subuh, setelah salat subuh, tidur qailulah sebelum zuhur atau setelah zuhur, itu tidak disyaratkan, tidak disunnahkan pun. Artinya kalau dia ingin berwudu silakan, artinya dia pertahankan wudu dari salat zuhurnya silakan. Tapi yang disuruh wudu khusus adalah tidur di malam hari. Apa kata Nabi yang tidur dalam keadaan bersuci? Bata fi syi'arihi malakun. Ketika dia tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat tidur di dalam bajunya. Malaikat masuk ke dalam bajunya. Jadi di sini bahasanya bata fi syi'arihi, malaikat ikut tidur fi syi'ar. Syi'ar itu bahagian dalam baju. Jadi kalau ada baju dalam, seandainya ada dua lapisan baju, baju dalam disebut syi'ar. Yang tidur dalam keadaan bersuci ternyata ditemani oleh malaikat. Malaikat ikut tidur bersamanya di dalam bajunya, dalam baju dalamnya. Ini makna secara zahir, ya bisa jadi benar-benar malaikat tidur di dalam baju kita, dan itu mudah dilakukan oleh malaikat, tapi tidak nampak oleh kita. Jadi bapak tidak perlu merasa bagaimana kami yang tidur tidak pakai baju, di mana mau tidur malaikat. Nah, itu pikiran bodoh. Jadi malaikat bisa berada di manapun sedekat-dekatnya. Syaitan diberi izin oleh Allah untuk berada di dekat kita, bahkan di dalam rongga tubuh kita. Syaitan tidur di dalam khaisum, kata Nabi. Syaitan saja bisa tidur dalam khaisum. Khaisum rongga hidung. Jadi kalau malam hari itu syaitan itu tidur di situ. Sehingga di subuh hari Nabi suruh melakukan istinsyaq dan istinsal. Jadi kalau subuh itu disuruh masukkan berkumur-kumur, disuruh masukkan air ke dalam hidung, lalu disuruh istinsal.
salah satu hikmahnya mengusir syaitan yang masih berada di rongga hidung. Hadis Nabi sahih. Makanya orang kalau tidak wudu, tidak baca doa, itu banyak syaitan tidur di sekitar tubuhnya, diikat oleh syaitan 3 ikatan, lalu syaitan tidur di rongga hidungnya dan syaitan mengencingi telinganya. Kalau sudah begitu, kecil sekali harapan bisa mendengarkan azan subuh. Makanya orang-orang yang tidak salat subuh, ketika kita berada di masjid-masjid Allah di waktu subuh, mereka tertidur. Itu keadaannya begitu, tidur dalam keadaan dikencingi telinganya oleh syaitan. Syaitan bisa berada dalam sedekat-dekatnya pada tubuh kita, bahkan dalam tubuh kita. Malaikat akan mendampingi kita sedekat-dekatnya. Syaratnya diantaranya adalah tidurlah dalam keadaan berwudu. Jadi makna secara zahir, malaikat bisa tidur di samping kita, tapi bisa juga makna yang majazi. Maksud Nabi mengatakan malaikat tidur di dalam baju adalah malaikat menjaga kita. Itu maksudnya. Jadi siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat menjaganya. Kalau malaikat sudah menjaga, maka syaitan tidak akan bisa mengalahkan. Kalau malaikat yang sudah menjaga kita, syaitan tidak akan bisa mengalahkannya. Karena syaitan paling takut kalau dijaga oleh malaikat. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini janji dan ini keterangan dari Nabi yang pertama bahwa yang tidur dalam keadaan bersuci akan ditemani oleh malaikat. Fala yastayqit illa qala al-malak, dan dia akan terus menjaga orang ini sampai dia terbangun. Lalu malaikat dan senantiasa malaikat berdoa untuknya. Apa doanya? Allahumma ighfir li'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah dosa fulan karena dia telah tidur dalam keadaan bersuci. Jadi mulai malaikat menemani di malam hari sampai datang waktu subuh, senantiasa malaikat mendoakan orang yang tidur ini, ya Allah ampunilah dosanya karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Dan lantunan doa malaikat dimulai setelah kita berwudu dan tidur dalam keadaan berwudu. Jadi jangan juga berfikir mana mungkin malaikat berdoa terus-terusan, kan dia juga nanti tertidur juga. Tidak, malaikat itu tidak punya keinginan untuk tidur. Malaikat itu makhluk Allah yang sifatnya berbeda dari manusia. Dia tidak diciptakan nafsu untuk makan, minum, untuk menikah, dan bahkan tidak ada keinginan untuk mengistirahatkan diri dengan tidur. Maka malaikat mampu menjaga kita dan mendoakan kita dari mulai tidur kita sampai subuh. Selalu doanya, ya Allah ampunkan orang ini, ya Allah ampunkan orang ini. Bayangkan Bapak Ibu, kita tidur sudah lenyap keadaan kita, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tetapi Masya Allah, ternyata ada yang mendoakan kita. Makanya orang saleh dan orang berilmu kalau tidur, tidurnya dalam keadaan dibarengi oleh doa orang. Kalau seandainya kita berhubungan dengan manusia, kita pernah bersedekah sebelum tidur kita kepada mungkin orang miskin, fakir, yang kemungkinan dia merasakan rasa terharu yang luar biasa. Bisa jadi belum pernah dia mendapatkan uang lembaran berwarna merah yang tertulis 100.000, tapi hari itu kita berikan untuk dia.
lalu kemudian dia memanjatkan doanya di tengah malam untuk orang yang telah menolongnya, orang yang telah menolongnya dalam keadaan tertidur, sudah mengorok, bahkan kadang-kadang ngompol. Tapi Masya Allah, doa dari orang miskin ini terpanjatkan dari bibirnya untuk berterima kasih kepada orang ini. Itu saja tidurnya orang alim, orang saleh, ahli ibadah, dalam keadaan didoakan orang. Itu sesama manusia. Apalagi kalau malaikat berdoa, yang tidak mungkin tidak makbul, karena malaikat tidak ada penghalang doa. Jadi sebenarnya konsep kita ini selamat menuju ke akhirat itu tinggal ikut saja gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengajarkan tidur dalam keadaan berwudu. Kita tidur pun dalam keadaan berwudu. Kalau itu kita lakukan, dan Nabi sudah mengatakan, ternyata salah satu hikmahnya didoakan oleh malaikat yang ikut tidur bersama kita. Jadi ini hadis pertama tentang anjuran untuk tidur dalam keadaan berwudu. Dalam hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma min muslimin yabitu tahiran. Kalau ada seorang muslim yang tidur dalam keadaan bersuci, fayata'aru min al-laili fayas'al Allah min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allah iyyah. Nah, jadi ada amalan yang kedua. Tadi masalah tidur di malam hari, berwudulah. Wudunya bagaimana Bapak Ibu? Wudulah seperti wudu untuk salat, sempurna, tetap 3 kali, tetap melakukan tadlik, yaitu tangan digosokkan ke anggota-anggota wudu, tetap lakukan itu. Nah, berwudu dengan tenang, lalu kemudian baru tidur. Nah, tentu nanti ada timbul pertanyaan. Sebelum Bapak Ibu tanya, saya jawab dulu. Biasanya nanti ada pertanyaan, karena pertanyaan ini sudah biasa terdengar. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kami setelah tidur, ketika setelah berwudu lalu tidur dan bersentuhan lagi dengan istri? Kadang-kadang istri yang nanya, kami sudah berwudu lalu dipegang lagi sama suami. Dalam mazhab Syafi'i kan batal wudu. Apakah kami harus berwudu kembali? Kalau seandainya urusan ini menjadi sebuah penghalang untuk berwudu, maka tentu akan mempersulit urusan kita. Habis wudu, kemudian suami mau pegang istri karena takut batal. Istri mengatakan, jangan pegang-pegang, saya sudah wudu. Ada 3 malam dia lakukan itu. Malam keempat dia sudah berada di kampung halamannya. Sudah dikirimkan oleh suami ke kampung halaman, tidak lagi berada di rumah. Lalu diurus cerai. Ketika ditanya hakim, kenapa engkau ceraikan? Suami akan mengatakan, sudah 4 malam saya tak boleh pegang dia gara-gara dia berwudu. Nah, ini sebuah kebodohan. Jadi yang bicara masalah wudu batal itu adalah wudu untuk salat. Dalam fikih, pembicaraan wudu yang batal dalam mazhab Syafi'i ketika bersentuhan itu adalah wudu untuk salat, bukan wudu untuk tidur. Yang wudu untuk salat bicaranya tentang itu. Itu pun cuma mazhab Syafi'i yang mengatakan batal. Hanafi dan Malik tidak mengatakan batal, karena mereka memaknai kalimat bersentuhan adalah berhubungan suami istri. Jadi habis wudu kalau enggak berhubungan enggak batal. Kalau cuma bersentuhan kulit dengan kulit tidak batal, karena kalimat wa aula mastumun nisa maksudnya adalah berhubungan. Mazhab Hambali mengatakan kalau habis wudu bersentuhan dengan istri atau siapa saja yang bukan mahram, kalau diiringi dengan syahwat batal, tidak diiringi dengan syahwat tidak batal. Nah, mazhab Syafi'i yang kemudian mengatakan batal, karena kalimat lamastumun nisa itu artinya sentuhan kulit dengan kulit. Di dalam kalam orang Arab itu
lamasa kulit dengan kulit. Jadi terjadi khilaf, perbedaan pandangan. Tapi itu semua bicaranya ketika wudu untuk salat. Sedangkan wudu untuk tidur itu tidak dibicarakan itu. Jadi tidak mengapa. Jadi janganlah sampai seorang istri habis berwudu sudah 1 tahun mengamalkan sunnah ini, dia tidak boleh lagi dipegang oleh suaminya ketika mau tidur. Itu bahaya. Nah, itu wudu terlaknat kalau sudah begitu. Bukan lagi wudu rahman itu. Nah, itu sudah salah faham. Yang penting wudu sebelum tidur. Masalah batal, dipegang segala macam, bersentuhan, kita telah melakukan wudu seperti wudunya Nabi SAW sebelum tidur. Sudah, kita sudah dapat pahala sempurna itu. Bahkan sunnahnya tidur berdekatan. Sunnahnya memang pegang-pegangan. Begitu malah sunnahnya antara suami istri, jangan dengan suami orang. Kalau baca adab-adab urusan tidur antara suami istri itu memang begitu. Jadi jangan sampai istri mengatakan jangan pegang-pegang, saya sudah wudu. Jangan begitu. Kata suami, baik, saya tidak akan lagi memegang dirimu. Mulai besok saya akan cari orang yang wudu yang lain, di tempat yang lain. Maka jangan salah faham tentang urusan wudu sebelum tidur. Lalu hadis berikutnya, yaitu tentang kemuliaan orang yang meniatkan untuk bangun malam. Jadi tadi sudah wudu, lalu Nabi mengatakan, seandainya ada seorang muslim yang tidur dalam keadaan bersuci, fayata'ar minal lail, lalu dia merencanakan, meniatkan untuk bangun di malam hari. Jadi setelah wudu, tidur, lalu dalam hatinya, insyaAllah nanti malam bangun, dia pasang jam waker. Jadi tanda-tanda niatnya kuat, ada usaha untuk mendekat ke situ. Ciri-ciri orang yang berniat kuat untuk bangun malam, di HP memang dipasang waker untuk bangun jam 4:30, jam 4. Memang ada usaha. Ini ada yang sudah 20 tahun berniat, enggak pernah berhasil. Kenapa? Enggak ada tanda-tanda pun, cuma niat-niat saja. Itu tidak disebut dengan niat. Niat itu dibarengi dengan perbuatan. Artinya ketika dia niat, dia tidur, dia berniat di hatinya, ya Allah bangunkan saya jam 4, jam 4:30. Di dalam beberapa kitab saya dapatkan keterangan para ulama, tapi bukan hadis Nabi. Ada satu jam waker yang bisa membangunkan kita di malam hari, yaitu bacaan surat Al-Kahfi, dimulai dari kalimat innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu 2 atau 3 ayat sebelum terakhir Al-Kahfi. Tapi bukan hadis Nabi, itu amalan para ulama. Itu jam waker untuk bisa bangun tidur. Jangan ditanya dalilnya, karena itu perkataan amalan-amalan pribadi para ulama. Yang membaca itu insyaAllah dibangunkan Allah di malam hari. Wallahu a'lam. Tidak tahu dari mana dalilnya, tapi itu amalan yang dilakukan. Kita yang sudah punya HP, tinggal pasang saja. 4:30 pasang, jangan di silent, hidupkan suaranya. Itu sudah dianggap berniat untuk bangun di malam hari. Apa yang terjadi dengan niat itu? Fayas'alullah min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allah iyyah. Yang pertama, kalau dia benar-benar bangun di malam hari dengan niatnya di awal malam tadi ketika mau tidur, benar-benar dia bangun di malam hari, maka seluruh permintaannya, baik dia minta urusan dunia wal akhirah atau dia minta urusan akhirat, illa a'tahu Allah iya, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dengan derajat yang sahih dari Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Niat ingin bangun malam, lalu kemudian benar-benar dia lakukan. Ketika dia berdoa, permintaannya apapun, yang bentuknya permintaan dunia atau permintaan akhirat, maka dipastikan Allah kabulkan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita ini gak sanggup menyelesaikan urusan dunia dan akhirat.
Dunia saja nggak sanggup kita selesaikan, apalagi akhirat. Tidak ada orang yang hidup lempang, tidak ada orang yang hidup tanpa ujian. Banyak sekali masalah, banyak sekali. Kita fikir dulu dengan lulus PNS sudah selesai masalah, ternyata ketika lulus bertambah-tambah masalah. Kita dulu yang sebelum PNS bisa jalan-jalan Sabtu Minggu, setelah lulus tidak bisa jalan lagi. Berbagai macam PR diberikan. Kita dulu berfikir kalau sudah menikah kita bisa aman hidup, ternyata setelah menikah bertambah-tambah masalah. Lalu kita merindukan anak, kita fikir dengan ada anak kita sudah bahagia, ternyata bertambah-tambah masalah. Maka hidup manusia itu masalah. Bagaimana caranya agar Allah selesaikan? Salah satunya, berniatlah bangun malam dengan niat yang sungguh-sungguh, dan ketika dia bangun dia minta kepada Allah semua permintaan dunia, semua permintaan akhirat Allah kabulkan. Jadi bahasa dikabulkan ini perlu dipahami. Ada kalanya kita minta yang menurut Allah tidak baik, tapi menurut kita baik, maka Allah kabulkan versi Allah, bukan versi kita. Kita minta supaya kaya, menurut kita baik dengan kaya, tapi menurut Allah, dalam ilmu Allah yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz, kalau kita kaya maka kita nanti akan menjadi orang yang sombong. Waktu miskin ke masjid, waktu kaya nggak pernah nampak lagi ke masjid. Kalau kita kaya dengan ilmu Allah, maka kita akan bisa jadi kita akan selingkuh. Waktu miskin pingin selingkuh, tapi nggak ada yang mau. Jadi ditahan oleh Allah dengan kemiskinan itu. Lalu kita minta kaya, Allah tidak kabulkan. Kenapa? Karena kalau dikabulkan akan membuat hambanya menuju ke neraka. Itu maksud dikabulkan. Jadi jangan mengira bahwa Ustaz, saya sudah salat tahajud, mau tidur, saya niat bangun, sudah 20 tahun saya bangun, saya minta kaya, tapi tidak pernah kaya. Hidup saya begini-begini saja, gaji saya enggak naik-naik, yang ada cuma dicampak ke sana, dicampak ke sini, dipindahkan ke Papua sekali, dipindahkan ke Ambon sekali, dibalikkan ke Aceh lagi. Yang gaji enggak naik. 2 tahun sekali kami naik gaji 50.000, sedangkan Pertalite naik melebihi 50.000. Kita gaji naik 50.000. Sudah sekolah capek-capek, naik segitu. Kami hidup kami begitu-begitu saja. Untuk ganti AC yang 2 PK pun sudah tidak mampu. Lalu dia mengeluh, mengatakan, kenapa Allah enggak kabulkan? Apa juga hadis Nabi bilang kalau sudah salat tahajud dengan niat lebih dahulu kemudian dikabulkan dunia. Allah tahu bahwa hambanya kalau diberikan sesuai permintaannya akan berbahaya. Makanya Allah berikan sesuai permintaan, sesuai dengan versi Allah. Maka tetap dimiskinkan Allah agar kita masuk surga. Maka terima, hidup itu terima saja apa yang Allah gariskan. Berhusnudzan saja kepada Allah. Husnudzan. Yang belum punya anak husnudzan. Karena yang setelah punya anak dibunuh sama Nabi Khidir. Dalam salah satu perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir membunuh seorang gulam, anak yang sudah mulai menanjak dewasa remaja, dibunuh oleh Nabi Khidir. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau bunuh orang yang suci ini? Nabi Khidir kemudian menjawab di ujung ayat, di ujung perjalanannya, Allah yang menyuruh bunuh karena anak ini nanti akan menjadi kafir, lalu dia akan mengkafirkan orang tuanya, dia akan bawa orang tuanya kepada kekafiran, maka Allah menyuruh bunuh. Ternyata dalam ilmu Allah, anak ini berbahaya. Itu sebenarnya bukan amalan untuk menyuruh bunuh anak. Jadi jangan gara-gara dengar ayat itu kita mulai bunuh anak dengan mengatakan kayaknya kamu akan kafir, sini ayah bunuh. Tidak begitu Pak ceritanya. Itu Allah ingin tunjukkan tentang ilmu Allah yang telah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Ada kalanya seorang anak yang kita idam-idamkan malah menjadi pembuka neraka bagi kita. Maka terima, orang yang terima dengan semua ketentuan Allah, dia bermohon hanya Allah yang bereskan urusan, Allah bisa buat beres urusan itu. Jadi jangan mengeluh
yang belum diberi anak sudah 20 tahun menikah, jangan mengeluh. Bisa jadi Allah tahan supaya kita tidak dihancurkan oleh anak kita. Yang sudah terlalu banyak anak pun jangan mengeluh, pelihara saja baik-baik dan berdoalah semoga tidak menjadi anak yang membawa kita ke dalam neraka. Jadi jemaah maka Allah, ini kelebihan orang berniat sebelum tidur lalu dia benar-benar bangun. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah berniat tapi tidak bangun? Jadi ada yang sudah niatnya benar-benar untuk bangun tetapi tidak terbangun, maka Nabi SAW itu menyebutkan dalam salah satu hadis, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah, ma min imri'in takunu lahu salatun bil lail fayaghlibuhu 'alayha an-nawm illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana nawmuhu 'alayhi sadaqah. Jadi kata Nabi, yang sudah tadi tidur dalam keadaan bersuci lalu berniat ikhlas, betul-betul ingin bangun, tanda-tanda sudah semua, lalu kemudian kata Rasulullah, yaghlibuhu 'alaiha an-naum, sudah niat untuk bangun ternyata tertidur, lewat, terbangun ketika azan subuh sehingga tidak sempat melakukan salat qiyamul lail. Padahal tadi niatnya kuat sekali, karena kelelahan lalu kemudian dia tidak melakukannya karena Allah menakdirkannya tertidur. Maka yang terjadi adalah illa kataballahu lahu ajru salatihi, orang ini dengan niatnya dia telah mendapatkan pahala sempurna dari salat qiyamul lailnya. Jadi niat itu bisa membuat pahala sempurna, syaratnya niatlah dengan sungguh-sungguh. Ternyata yang membuat tidak terbangun juga karena uzur dari Allah. Kita sudah niat betul, jam waker bunyi, lewat. Jam waker dari HP isteri bunyi, lewat juga. Jadi betul-betul keadaannya tidak membuat kita sadar sama sekali. Ternyata Nabi mengatakan dicatatkan pahala untuknya, pahala sempurna walaupun dia tidak qiyamul lail. Sebelumnya dia selalu qiyamul lail, malam itu dia tertidur, niatnya ikhlas karena Allah, maka dicatat sempurna pahalanya. Wa kana naumuhu alaihi sadaqah, tidurnya itu adalah sedekah untuknya. Maksudnya tidurnya dianggap sedekah Allah untuknya. Ini kasih sedekah, kamu tertidur tapi kamu dapat pahala sempurna salat qiyamul lail. Itu orang yang ikhlas, benar-benar ingin bangun namun tertahan dengan keadaan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan beberapa hadis ini maka yang hendaknya kita tidak tinggalkan, yang pertama tidurlah dalam keadaan berwudu, yang kedua berniatlah untuk bangun malam, jangan tidak berniat, belajarlah untuk berniat dulu, lalu bangunlah, paksakan diri untuk bangun di tengah malam walaupun hanya 15 menit sebelum salat subuh. Kita nggak sanggup, kita lelah, banyak sekali masalah, kredit habis-habis, bangunlah 15 menit sebelum salat subuh. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam keadaan masuk surga dengan bahagia. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah catat pahala, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.